Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui suara Al-Iman, melalui TV Al-Iman. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keimanan yang ada di dada kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan di atas al-iman, di atas al-Islam. Kaum muslimin pecinta al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita insyaallah melanjutkan daftar atau tabel ahli waris keadaan dan syarat-syaratnya. Yang sebelumnya, pada bahasan sebelumnya telah kita jelaskan tentang cucu. Keadaan cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang mana keadaan cucu ini mengingatkan sedikit tentang keadaan cucu. Ada bagian setengah, ada bagian 2/3, ada bagian 1/6, kemudian ada asabah, dan dia terhalang, dan yang terakhir adalah gugur. Nah, ini bahasan tentang yang pekan yang lalu. Untuk lebih jelasnya sedikit kita ulas dengan singkat. Nah, ini alhamdulillah sudah ada sedikit penjelasan ataupun papan ya. Mungkin kita jelaskan sedikit gambarannya tentang cucu. Dan selanjutnya kita bahas masalah ibu. Jadi gambaran cucu di sini untuk mengingatkan yang sebelumnya. Gambaran cucu ya. Gambaran cucu di sini yang mesti kita ketahui, ini telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, namun lebih jelasnya di sini. Ini meninggal tahun 2000. Yang ini anak laki-laki sebelumnya, 1995 misalkan. Nah, ini adalah cucu. Nah, ini namanya cucu dalem. Ini cucu dalem. Cucu dalem ini adalah cucu dari anak laki-laki. Telah kita jelaskan, cucu dalem ini akan mendapat bagian setengah. Bila mana dia tunggal. Bila mana dia tunggal. Anggaplah kasusnya seorang mayat punya anak laki-laki yang meninggal sebelumnya, dan anak laki-laki yang meninggal sebelumnya ini punya anak perempuan. Anggaplah mayat masih memiliki ayah. Dalam hal ini, cucu perempuan akan mendapatkan setengah. Cucu perempuan akan mendapatkan setengah. Kemudian sisanya nanti ke ayah. Nanti ayah itu 1/6 dan sisa. Insya Allah akan kita jelaskan saat bahasan ayah. Kemudian kapan anak perempuan atau cucu ya, ini cucu ya. Cucu perempuan mendapatkan bagian 2/3. Tinggal kita tambahkan anak laki-laki ini punya 2 anak perempuan. Bagiannya nantinya menjadi 2/3. Jadi jika cucunya 2, maka bagiannya akan mendapatkan
2/3. Kalau tadi jika 1 maka mendapatkan setengah. Kalau 2 ke atas mendapatkan 2/3. Dan keadaan yang ketiga akan mendapatkan 1/6. Ini mengulang bahasan yang sebelumnya. Jika di sini ada anak perempuan. Jadi si mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Satu anak perempuan ini mendapatkan bagian setengah. Sedangkan cucu-cucu ini, cucu-cucu dari anak laki-laki mendapat bagian 1/6. Tinggal dibagi sama. Kalau ada 2, 1/6 dibagi 2. Kalau lebih dari 2, ya 1/6 dibagi sama. Jadi sudah 3 keadaan. Tadi kapan mendapatkan setengah, bila mana 1 tunggal. Kapan mendapatkan 2/3, bila mana 2 cucu ke atas. Dan kapan mendapatkan 1/6, bila mana dengan anak perempuan si mayit. Jadi masih memiliki tantenya atau bibinya. Kemudian kapan mendapatkan 2/1? 2/1 bila mana di sini ada cucu laki-laki. Bila mana ada cucu laki-laki. Di sini pembagiannya 2/1 nantinya. Pembagiannya 2/1. Artinya apa? Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Cucu perempuan 1 bagian, cucu laki-laki 2 bagian. Nah, ini namanya 2/1 ini asobah bil ghairi. Jadi contoh ini asobah bil ghairi. Kemudian keadaan yang selanjutnya yang telah kita jelaskan pula akan terhalang. Kapan terhalang? Bila mana ada anak laki-laki. Jadi gambarannya misalkan ini anak laki-laki ini masih hidup. Maka keadaan yang demikian menjadikan cucu-cucu tidak mendapatkan. Cucu-cucu tidak mendapatkan selama ada anak laki-laki si mayit. Jadi di sini dia terhalang. Keadaan yang demikian nanti terhalang. Jadi cucu-cucu selama ada ayahnya atau mungkin ada pamannya laki-laki, maka cucu-cucu ini terhalang mendapatkan hak. Dan yang terakhir keadaannya adalah akan gugur. Cucu-cucu ini akan tidak mendapatkan. Ini anggaplah 2 anak perempuan ini telah wafat 95. Namun di sini anak perempuannya ada 2. Jadi si mayit memiliki 3 anak laki-laki sudah meninggal. Kemudian ada anak perempuan punya cucu-cucu dari anak laki-laki. Yang demikian
ini mendapatkan 2/3, yang ini tidak mendapatkan. Ini namanya gugur nantinya. Ini gambaran tentang cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi kembali kepada tabelnya. Dalam tabel yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, nah ini sebagai penegasan saja. Bagian setengah tadi telah kita contohkan, bagian 2/3, bagian 1/6, asobah, terhalang dan juga gugur. Artinya gugur ini dia tidak mendapatkan selama ada 2 anak perempuan atau lebih. Dan tidak ada cucu laki-laki. Dan tidak ada cucu laki-laki. Itu ketentuannya. Baik. Selanjutnya, bagian ibu. Bagian ibu si mayit. Bagian ibu si mayit ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ibu akan mendapatkan bagian 1/3. Keadaan yang kedua, ibu akan mendapatkan bagian 1/6. Dan keadaan yang ketiga, ibu akan mendapatkan 1/3 dari sisa. Keadaan yang pertama, ibu akan mendapatkan 1/3 apabila tidak ada anak atau tidak ada far'ul waris, keturunan si mayit. Jadi seorang yang masih bujang meninggal. Yang ditinggalkannya adalah ibu dan ayahnya. Yang ditinggalkannya adalah ibu dan ayahnya. Maka dalam hal ini ibu mendapatkan 1/3. Ibu mendapatkan 1/3. Ketentuan yang dijelaskan di situ. Yang kedua, ketentuannya mendapatkan bagian 1/3 apabila si mayat tidak memiliki, tidak mempunyai sejumlah saudara-saudara lebih dari 1. Baik laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sekandung atau yang seayah atau yang seibu. Dan yang ketiga, jika tidak termasuk permasalahan umariyatain. Ini akan kita jelaskan umariyatain pada bagian 1/3 sisa. Jadi ibu akan mendapatkan 1/3 dengan ketentuan. Yang pertama, si mayit tidak meninggalkan anak, tidak memiliki sejumlah saudara, dan bukan masalah umariyataini. Kita contohkan, kita gambarkan pada contoh. Ada seorang mayat. Anggaplah mayat memiliki ayah dan ibu. Dia tidak memiliki anak. Belum memiliki anak. Masih bujang. Memiliki ibu dan ayah.
dalam keadaan ini, contoh yang satu ini, ibu akan mendapatkan 1/3. Adapun ayah sisanya. Dalam hal ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Jadi jika ahli warisnya kedua orang tuanya, ayah ibunya, dan si mayat tidak memiliki anak serta tidak ada sejumlah saudara. Ketentuannya sekali lagi tidak ada anak. Tidak ada sejumlah saudara. Maka ibu mendapatkan 1/3. Pada contoh yang ini. Namun bila mana si mayit memiliki anak, anggaplah anak laki-laki, maka bagian ibu si mayit dan juga ayahnya akan berubah. Dalam hal ini ibu akan mendapatkan 1/6, ayah juga mendapatkan 1/6. Anak laki-laki si mayit akan mendapatkan sisanya. Sisanya 4/6. Jadi ini keadaan ini si mayit memiliki anak. Sehingga ibu mendapatkan 1/6. Ayah pula demikian. Adapun dasarnya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Jika memiliki anak. Kemudian keadaan yang lain, si mayit ini memiliki saudara yang lain. Anggaplah si mayit, ayah ibu ini memiliki, anggaplah 3. Ini anak laki, anak perempuan misalkan. Ketika si mayit memiliki saudara-saudara, anggaplah si mayit belum memiliki anak. Si mayit memiliki ayah, ibu, namun si mayit juga punya saudara, adik-adik. Ada laki, ada perempuan. Dalam hal ini, ibu akan mendapatkan 1/6. Sisanya nantinya adalah ayah sisanya. Saudara-saudara si mayit ini terhalang tidak mendapatkan karena masih ada ayah mereka. Jadi intinya di sini ibu mendapat bagian 1/6. Kapan ibu mendapatkan bagian 1/6? Jika si mayit memiliki sejumlah saudara.
Namun kalau saudaranya cuma satu, anggaplah saudaranya hanya laki-laki saja, satu. Dalam hal ini kan mayit yang meninggalkan harta, ada ibu, ada ayah, ada adik laki-laki anggaplah. Maka ibu mendapatkan 1/3. Jadi intinya dilihat apakah si mayit memiliki sejumlah saudara ataukah si mayit memiliki anak. Yang demikian akan berpengaruh pada bagian ibu. Kalau kita kembali kepada tabel, jadi pada tabel sekali lagi ibu mendapatkan bagian 1/3 apabila tidak ada far'ul waris. Apa itu far'ul waris? Keturunan si mayit. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Atau cucu-cucu dari keturunan laki-laki. Kemudian yang kedua, apabila si mayit tidak memiliki sejumlah saudara, sebagaimana pada gambar di papan itu, lebih dari satu, baik laki-laki ataupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk umariyatain. Insya Allah kita akan masuk pada umariyatain pada poin yang ketiga. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 apabila terdapat far'ul waris. Nah ini apabila terdapat anak. Jadi si mayit memiliki anak. Entah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, dan di sini bahasanya ya, atau, bukan dan ya. Jadi apabila terdapat far'ul waris atau, jadi pada poin 1/6 itu bahasa yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dan ya, atau si mayit memiliki sejumlah saudara baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah atau seibu yang menjadi ahli waris maupun yang terhalang dalam mendapatkan hak waris. Sebagaimana tadi kita contohkan pada gambar ini, saudara laki-laki di sini terhalang. Saudara laki-laki si mayit terhalang oleh ayah. Ibu 1/3. Mengapa? Karena di sini ada satu saudara laki-laki dan tidak ada anak atau tidak ada anak. Ketika di sini kita katakan ada dua saudara, ada anak laki-lakinya ada dua, maka bagian ibu akan berubah menjadi 1/6. Ayah tetap sisanya. Dan ini semua bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 tentang hak dan bagian ibu. Jadi tadi kita jelaskan hak bagian ibu ada 1/3 dan ada 1/6. Kita akan lanjutkan bagian yang ketiga dari ibu. Bagian 1/3 ini dan 1/6 disebutkan oleh Al-Quran An-Nisa ayat yang ke-11. Ada bagian yang ketiga yang dijelaskan oleh al-ulama
adalah 1/3 sisa. Ada 1/3, 1/6, ada 1/3 sisa. Inilah yang dikatakan, diistilahkan dalam faraid, yaitu umariyataini. Apa itu umariyatain? Umariyatain itu adalah suatu kasus, suatu masalah yang ditetapkan melalui ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Melalui ijtihad Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan dalam hal ini ada 2 contoh nantinya. Ada 2 contoh tentang umariyatain, yaitu pada poin yang ketiga, akan mendapatkan 1/3 sisa dari harta waris jika termasuk dalam permasalahan umariyataini. Umariyatain gambarannya demikian. Jadi kita akan jelaskan umariyataini. Umariyatain gambarannya suami, ayah dan ibu. Ibu dan ayah, boleh. Gambarannya mayat ya. Memiliki ayah ibu. Mayat ini perempuan memiliki suami. Jadi seorang wanita meninggal, dia memiliki suami, belum punya anak, dan ayah ibunya masih ada. Ayah ibunya masih ada. Ini masalah umariyatain yang pertama. Jadi umariyatain itu ada 2. Makanya umariyatain 2 permasalahan Khalifah Umar bin Khattab. 2 keputusan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika masalahnya demikian, suami, ibu dan ayah, maka bagian suami ketetapan Allah adalah setengah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika si mayit tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah, surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu adalah 1/3 sisa. Apa itu 1/3 sisa? 1/3 sisa itu gambarannya begini. Jika peninggalan, anggaplah peninggalannya 600 juta. Jika peninggalan 600 juta, maka suami bagiannya 300 juta. Sisanya berapa? 300. 1/3 dari sisa. Otomatis. Artinya 1/3 dari sisa setelah bagian suami. Jadi ini 1/3 sisa. 1/3 dari, bukan dari 600. 1/3 dari 300. Ini kan 600, kalau dikasih suami bagiannya menjadi 300 sisanya. Jadi ibu 1/3 dari 300.
Sekali lagi ibu di sini sepertiga dari 300. Adapun ayah asobah 200 juta sisanya. Nah ini kan ketemu 200, 100 sama 300. Ini adalah umariyatain yang pertama. Contoh umariyatain yang pertama. Suami, ibu, dan ayah. Si mayit tidak memiliki anak. Adapun contoh umariyatain yang kedua, kasus umariyatain yang kedua, yaitu apabila, jadi ini yang suami kita ganti. Dengan kata lain, mayatnya itu adalah seorang laki-laki. Mayatnya laki-laki punya istri. Punya istri. Ini kasus umariyatain yang kedua. Jadi seorang laki-laki memiliki istri meninggal, belum punya anak. Yang ditinggalkan adalah istri, ibu, dan ayah. Dalam hal ini, istri akan mendapatkan bagian bagian 1/4 ketetapan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-12, 1/4. Ibu si mayit, ibunya anak laki-laki yang meninggal mendapatkan 1/3 sisa. 1/3 sisa. Adapun ayah asobah sisanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an menggunakan bahasa 1/3 mengambil dari Al-Quran ats-tsulus. Mengapa ditambahkan 1/3 sisa? Supaya haknya ibu tidak melebihi haknya ayah. Karena apabila ada laki-laki dan perempuan dalam satu tingkatan, dalam satu level, dalam warisan itu laki-laki lebih besar dari perempuan. Atau minimal sama. Antara ayah ibu misalkan 1/6 jika memiliki anak. Jadi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu an menggunakan bahasa Al-Quran 1/3 dan ditambahkan sisa 1/3 sisa supaya tidak melebihi haknya lebih banyak dari ayah. Jadi istri 1/4, ibu 1/3 sisa, ayah asobah. Bagaimana penyelesaiannya? Misalkan peninggalannya 400 juta misalkan. Istri mendapatkan 100. 1/3 sisa, 1/3 dari sisanya 300. 100 ayah. Inilah contoh umariyatain yang kedua. Jadi umariyatain sekali lagi satu putusan, satu kasus yang ditangani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana di situ Umar bin Khattab menetapkan bagian ibu si mayit 1/3 sisa, bukan 1/3 penuh. Karena kalau 1/3 penuh, 1/3 dari 400. 1/3 sisa setelah diambil bagian istri, sisanya 300, jadi 1/3 kali, ini sisanya. Nah ini bahasa yang digunakan Khalifah Umar bin Khattab dalam kasus umariyatain. Taib. Jadi di situ bagian ibu
Sekali lagi ada 3 bagian. Bagian ibu ada 3 bagian. Dan ini sangat-sangat jelas kalau kita kembali kepada surat An-Nisa ayat yang ke-11. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bagian anak-anak, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, di bagian tengah atau bagian akhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian ayah dan ibu si mayit. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan jika ayah dan ibunya ada, si mayit memiliki anak, maka ayah dan ibunya 1/6. Jika si mayit tidak memiliki anak, ibunya mendapat 1/3, ayahnya sisanya. Dan jika si mayit memiliki sejumlah saudara, laki atau perempuan, ada 2 minimal, maka ibu mendapatkan 1/6. Nah, ini semuanya ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Adapun 1/3 sisa adalah ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan dalam hal ini telah didiamkan atau disepakati oleh as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini tentang bagian ibu si mayit. Ini kesimpulan dari bagian ibu si mayit. Insyaallah kalau kita membaca dengan tenang, pelan-pelan An-Nisa ayat yang ke-11 tentang bagian ibu akan mudah difahami insyaallah ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'la wa alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.